Udah diingat grupnya. Oke, Baru 52 yang join. ya. Kita tunggu atau mau bagaimana? Mungkin baiknya pas sampai jam 1:05 Ibu, 3 menit lagi. Bagaimana? Oke. Mohon izin Ibu, untuk yang pengumpulan lembar kerja 1 sampai 5-nya itu pada saat jadwal UTS kan Bu? Ya, ini nanti hari ini saya akan cek dulu, maksudnya supaya kalian paham. Saya sebenarnya nggak mengharuskan di UTS kalau itu terlalu berat. Maksudnya saya bisa memberikan tambahan waktu 5 hari kah atau berapa, tapi nanti kita diskusikan. Jadi kita cek dulu satu persatu dari lembar kerja 1 sampai dengan lembar kerja 5. Kalau memang memungkinkan besok, ya dikumpulkan. Kalau tidak, mungkin nanti 1 sampai 3 dulu, dan file lengkap baru 3 hari atau 5 hari kemudian dari jadwal. Nanti kita lihat, kita cek dulu. Kalian bingung atau tidak dengan item-item yang saya tanyakan di lembar kerja? Karena nanti kalau bingung itu nggak nyambung antara 1 sampai 5. Jadi nanti sekalian di pertemuan ini kita review dulu sambil lihat kalau memang sudah clear, sudah paham. Nah, itu akan lebih bagus kalau memang sesuai jadwal. Tapi kalau tidak, saya akan memberikan toleransi beberapa hari. Nanti kita lihat dulu. Baik, matur nuwun Ibu. Iya. Mau kita mulai atau bagaimana? Sudah 13:05 ya? Siap Ibu, sembari Iya, kita nunggu teman-teman. iya baik. Nanti yang lain biar menyusul. Bagian penjelasan tugas saya berikan di bagian akhir supaya nanti nggak ada satu mahasiswa yang ketinggalan. Baik, selamat siang. Ini kita ketemu kembali di pertemuan yang kelima, pertemuan ke-6 dan ke-7. Jadi ini untuk pertemuan terakhir kuliah kebijakan dan program pembangunan pertanahan untuk sebelum ujian tengah semester ya. Nanti setelah UTS kalian akan berganti pengajar dengan Pak Deden. Saya sudah menyampaikan ke beliau dan semua materi yang saya berikan sebelum UTS ini juga sudah saya berikan ke beliau supaya beliau nanti punya gambaran tahapan ataupun materi yang sudah saya sampaikan ke kalian. Meskipun sudah ada di RPS, tapi supaya lebih
clear lah ya. Jadi nanti mulai dari mana. Nah, hari ini sekaligus juga saya akan mencoba nanti mereview ya pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Prinsipnya ketika kuliah kebijakan itu diajarkan di perguruan tinggi, tentu saja kita tidak menafikan ya kalau proses kebijakan itu ada proses politik di dalamnya. Maksudnya ada keputusan-keputusan politik, ada persoalan banyak lah yang itu membuat kebijakan itu abu-abu lah kira-kira begitu. Tapi kita di sini sedang belajar proses intelektual atau proses akademik dari penyusunan kebijakan. Atau seringkali kalau di materi sebelumnya kalian sudah pernah saya singgung istilah teknokratik. Jadi baik dari video ataupun materi PPT, saya harap kalian bisa cek karena ini satu dengan yang lain terkait antara satu materi dengan materi yang lain. Dari mulai pertemuan pertama kita bicara konsep, tentang apa itu kebijakan, tentang siapa itu publik, kemudian dari materi selanjutnya ada tentang masalah, itu sebagai awal dari kita kemudian merumuskan kira-kira program yang sesuai untuk istilahnya mencari jalan keluar dari permasalahan itu seperti apa. Nah, sampai kemudian juga aspeknya banyak ya kalau bicara kebijakan. Jadi ini kebetulan kalian sedang pemberdayaan di kantor pertanahan. Kemarin di materi yang keempat itu ada hierarki penyusunan rencana pembangunan. Jadi ini saya sebelum ke materi hari ini, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kalau bicara program itu baik dari pusat yang sifatnya nasional, kemudian di daerah, sampai kemudian kalau ini kementerian lembaga, kemudian bagaimana itu diterjemahkan karena instansi pertanahan, ini kan instansi vertikal ya, di bawah ada lagi kantor pertanahan. Nah itu kembali lagi bahwa ketika kalian nanti mengecek, karena nanti ada bagian tugas itu terkait dengan evaluasi program, kita bicara program atau bicara kebijakan itu tidak autopilot. Jadi apa yang sedang dikerjakan di kantor pertanahan itu sebenarnya juga merupakan apa ya istilahnya, kita itu merujuk pada RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang yang itu sifatnya nasional, kemudian RPJM yang sifatnya menengah. Nanti kalian cek di videonya itu kalau RPJP itu berapa tahun, RPJM berapa tahun, dan kemudian mengacu pada rencana strategis kementerian lembaga. Jadi di ATR itu juga ada Renstra yang periodenya adalah 5 tahunan. Renstra itu berbeda-beda antara Kementerian Agraria dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Kehutanan, dan lain-lain. Mereka punya renstranya masing-masing yang itu juga merujuk pada RPJP, RPJM. Nah, dari Renstra itu kemudian di breakdown lagi menjadi RKP yang sifatnya tahunan. Nah, di kantor pertanahan itu juga pasti ada yang namanya Renstra. Nanti kalian cek, kalian ada pemberdayaan di mana, itu pasti mereka punya Renstra juga, yang itu juga diturunkan dari Renstra Kementerian Lembaga atau Renstra KL. Ada yang sifatnya 5 tahunan, kemudian ada yang sifatnya 1 tahunan, atau yang kita sebut dengan RKP. Nah, disitulah kalian bisa membaca lebih detail atau lebih real tentang target atau program kerja yang akan dilakukan oleh, misalnya kalau levelnya di daerah ya kantor pertanahan, itu target atau program kerjanya apa, nah itu tercermin di sana, supaya kalian bisa membayangkan kalau di awal memang kita secara konseptual ya, itu adalah desain program. Nah, kemudian empirik atau realnya yang kalian temukan ya yang di kantor-kantor pertanahan itu, seperti itu programnya. Nah, daily activity-nya, kemudian apa yang dikerjakan di setiap seksi, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya merujuk ke sana. Seharusnya, idealnya merujuk ke sana, merujuk bahwa ini untuk menyelesaikan target atau program kerja yang mana. Dan kemudian di tahun akhir, di setiap akhir tahun itu ada evaluasi yang itu menunjukkan sejauh mana kemudian satu program atau satu kebijakan itu berhasil. Nah, di situ ya kita, kalau kalian bicara kebijakan, ada proses siklus kebijakan. Nah, di situ juga bisa terbaca. Nah, itu supaya kalian bisa melihat utuhnya ya, melihat satu bentuk utuh dari perkuliahan kita. Jadi kita sebenarnya bicara apa? Nah, itu sebenarnya program-program kita itu background atau riwayat lahirnya seperti apa. Kemudian juga siapa yang terlibat. Kemarin di analisis stakeholder
itu menjadi bagian yang penting juga, karena program itu melibatkan person atau orang-orang atau para pihak. Nah, saya akan masuk hari ini ke analisis perangkat kelembagaan. Jadi ini masih terkait dengan kalau kemarin kita bicara stakeholder. Nah, stakeholder itu siapa? Saya nggak mau bertanya ke satu dua, tapi nanti kalian lihat lagi, apa sih itu stakeholder primer atau siapa itu stakeholder primer, misalnya seperti itu, dan stakeholder sekunder itu siapa. Nah, hal-hal begitu kalian supaya paham. Diingat lagi, nanti dicek lagi. Analisis perangkat kelembagaan ini merupakan salah satu cara juga supaya kalian memposisikan diri sebagai seorang analis-analis kebijakan ya, seorang yang sedang berusaha mendorong atau mengadvokasi supaya program atau kebijakan yang kalian rancang ini nanti goal atau berhasil atau sukses, kira-kira begitu. Nah, caranya kemarin kalian sudah mengidentifikasi para pihak yang terlibat dan kira-kira mana yang ini punya power atau istilahnya kekuasaan yang lebih, punya pengaruh yang besar, dan mana yang punya kepentingan yang besar atau tidak punya kepentingan sama sekali. Nah, itu yang harus dilihat dari setiap, misalnya kalau kita sedang merancang atau membuat usulan program. Nah, ini ya, jadi fungsi pemangku kepentingan seperti itu. Setelah kita tahu para pihak yang terlibat, yang kemudian dilakukan adalah perangkat kelembagaannya. Saya pernah menyebutkan bahwa ini tidak hanya terkait dengan para pihak, tetapi juga kita melihat kemudian kalau kita mau memprediksi atau istilahnya di awal itu kalau bicara kebencanaan ada mitigasi atau mengantisipasi lah. Kira-kira ini nanti akan berhasil atau tidak. Nah, kita perlu melihat perangkat kelembagaannya. Perangkat kelembagaan yang di dalamnya itu ada istilahnya birokrasi. Ya, kalau di kebijakan pasti ada birokrasi, struktur birokrasi pemerintahan itu seperti apa, ini sangat berpengaruh. Kemudian juga peraturan dan perundangan yang mendukung. Kemarin kalau kalian cek lagi ketika kita bicara RPJP, RPJM, RPJMD, RPJP untuk daerah ataupun Rensra, kementerian lembaga itu selalu ada kemudian peraturan atau perundangan untuk mengesahkan berlakunya rencana program kerja itu kan ada sendiri hierarkinya. Nah, itu yang kemudian menjadi penting untuk dilihat kalau nanti program saya ini akan jalan atau usulan suatu program itu harus berjalan, payung hukumnya sudah tersedia atau belum. Kalau misalnya sudah tersedia, apakah ini memadai atau tidak, ataukah perlu petunjuk pelaksanaan dan sebagainya. Kalau iya, berarti ini butuh proses atau butuh waktu, butuh melibatkan para pihak lagi untuk bisa membuat peraturan atau perundangan yang kira-kira dibutuhkan untuk satu program. Jadi langkahnya begitu sih sebenarnya, selain melibatkan para pihak, juga lihat payung hukumnya sudah tersedia atau belum, kemudian struktur birokrasinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya langkah-langkahnya ya, secara sederhana kalau kita mau analisis perangkat kelembagaan, ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ya tidak harus semuanya sih, tapi 1, 2, 3, 4 ini adalah beberapa aspeknya. Jadi yang pertama, nanti ya, ini sambil kalian pahami, di tugas ini ada, di tugas lembar kerja yang berapa saya lupa, kelima kalau saya tidak salah, nanti ada kalian harus menyebutkan kira-kira unit-unit pemerintah yang akan kalian libatkan dari usulan program yang kalian ajukan atau kalian usulkan, program yang kalian usulkan itu ada melibatkan siapa saja. Nah, kalau misalnya di pertanahan ya itu ada program lintas sektor, misalnya ada sertifikasi UMKM atau untuk nelayan. Nah, dilihat kalau UMKM misalnya melibatkan dinas koperasi atau dinas apa. Kalau misalnya nelayan melibatkan dinas kelautan dan perikanan dan mana lagi. Jadi itu yang disebut dengan perangkat kelembagaan. Jadi unit-unit pemerintah yang dilibatkan. Ini biasanya dengan stakeholder analisis ya. Kalau stakeholder itu sifatnya bisa person, bisa personal dalam konteks di situ ada masyarakat. Tapi kalau bicara kelembagaan ini yang ada di level pemerintahan ya. Itu yang harus nanti dilihat. Kemudian perangkat hukum seperti tadi saya bilang
payung hukumnya sudah ada atau belum, sudah memadai atau belum, sehingga program ini bisa dilakukan atau dilaksanakan. Petunjuk pelaksanaannya sudah tersedia atau belum, atau dibutuhkan yang lain. Lalu juga persyaratan administrasi dan finansial. Jadi kalau bicara program, kalian sebagai seorang analis program, ini ya namanya program pasti butuh budgeting ya, butuh penganggaran atau istilahnya biaya pembiayaan dari rincian kegiatan yang akan kalian lakukan di program tersebut. Nanti di kelas Pak Deden setelah UTS kalian akan diminta untuk menyusun TOR, kegiatan atau program, itu term of reference. Seharusnya kalau di TOR itu juga ada budgeting. Jadi misalnya kegiatannya apa, misalnya butuh sosialisasi, ada 4 kali sosialisasi, kemudian sosialisasi ini melibatkan beberapa kelompok masyarakat dengan jumlah sekian. Nah, itu kira-kira budget yang diperlukan berapa. Nah, selain persoalan budget juga harus dilihat, nah kalau misalnya kalian sudah membuat rinciannya kira-kira butuh sekian. Nah, kemudian biaya ini akan berasal dari mana? Kira-kira begitu. Nah, kalau dalam konteks kebijakan atau dalam konteks kebijakan publik atau program pemerintah, di sini perlu dilihat apakah dana yang nanti digunakan untuk membiayai program ini berasal dari APBN atau dana pinjaman luar negeri atau seperti apa. Jadi itu klasifikasinya untuk kalau kita melihat perangkat kelembagaan. Ya, kalau bicara budgeting dan sebagainya itu ada di aspek perangkat kelembagaan, termasuk juga persyaratan-persyaratan yuridisnya sudah terpenuhi atau belum. Oke, terkait dengan kelembagaan, referensi itu judulnya Integrasi Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang. Jadi kenapa sebenarnya perlu analisis perangkat kelembagaan? Karena persoalan kelembagaan, selain kemarin persoalan stakeholder, itu menjadi krusial juga dalam proses implementasi kebijakan. Kenapa? Nah, kalian bayangkan ketika ini konteksnya adalah penggabungan dulu kan masih BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, dan tata ruangnya belum ada. Nah, ketika itu kalian bayangkan bagaimana kemudian persoalan yang terjadi adalah banyak, apakah kemudian rekomendasi tata ruang ini dipatuhi atau tidak dalam konteks penerbitan sertifikat. Itu kan menjadi hal yang agak problematis. Nah, nanti di sini akan dijelaskan bagaimana sebenarnya awal penggabungan dalam konteks kewenangan tata ruang itu masuk di Kementerian Agraria itu adalah untuk mengeliminir problem-problem kebijakan. Jadi kebutuhan kebijakan ketika bagaimana rekomendasi penataan ruang ini menjadi satu kesatuan seharusnya dalam untuk konteks administrasi pertanahannya. Nah, ketika dia terpisah secara kelembagaan ini menjadi sulit atau ya itu karakter struktur birokrasi sih. Kalau nanti kalian nanti kita belajar di yang pertemuan 7 itu ada sebenarnya yang menyebabkan gagalnya atau istilahnya tidak berhasilnya satu program atau kebijakan, itu salah satu aspeknya adalah struktur birokrasi atau organisasi. Kenapa? Karena sifatnya salah satunya adalah fragmentaris atau tidak terhubung antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Atau kalian sering menyebutnya istilahnya sektoralisme atau semacam itulah. Jadi sifat fragmentaris atau sifat yang terpisah antara lembaga ini menyulitkan koordinasi sehingga kemudian efeknya apa ya? Efeknya kemudian ketika ada program yang seharusnya itu mereka bisa berkoordinasi dengan baik, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang secara ini ada yang disebut dengan handicap dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi ini tadi. Selain kalau kalian dalam konteks reformasi birokrasi, mungkin reform yang kalian akan lebih banyak temukan adalah proses birokrasi yang panjang dan sebagainya yang menyebabkan menjadi tidak apa istilahnya menjadi sulit dan rumit kira-kira begitu sehingga banyak celah. Nah, dalam konteks ini fragmentasi birokrasi itu menjadi salah satu penghambat juga dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan kemudian menjadi sulit mengkomunikasikan hal yang seharusnya diurus bareng, diurus bersama rukun lah istilahnya begitu ya antara dinas atau antara lembaga, tetapi itu tidak terjadi. Nah, dalam konteks tadi yang perangkat kelembagaan, selain struktur birokrasi, kita kalau bicara organisasi atau birokrasi itu juga
kita banyak sekali ya versi atau ragam atau macamnya. Jadi struktur di pertanahan, struktur organisasi di pertanahan, struktur birokrasi di kantor pertanahan itu berbeda dengan struktur organisasi di dinas yang lain. Jadi kalian bayangkan ketika sebenarnya ini kan rujukannya satu. Kita itu punya satu amanah konstitusi, kira-kira begitu kan. Kalau paling paling ujungnya atau istilahnya yang paling besarnya adalah amanah konstitusi kita. Sebagaimana tujuan bangsa itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang kemudian tadi saya sebut di breakdown ke dalam rencana pembangunan, jangka panjang, kemudian jangka menengah, kemudian di breakdown lagi di kementerian lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan itu masih di breakdown lagi di tingkat nasional ke tingkat daerah, di tingkat Pemda, tingkat pemerintah daerah, dan itu ada dinas-dinasnya. Dan dinas-dinas itu memiliki struktur yang beragam ya. Nah, ini yang kemudian juga perlu dipahami oleh seorang analis kebijakan. Jadi seorang analis kebijakan perlu tahu bahwa inilah lingkungan kebijakan yang beragam. Inilah yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengadvokasi atau mendorong supaya program kita ini istilahnya berhasil ataupun diterima atau mendapat dukungan. Kita harus paham yang namanya semacam ini strukturnya, kemudian relasi antar misal ya antar satu ini dengan yang lain, dengan bidang-bidang yang lain seperti apa. Nah, itu yang kemudian ini sangat kompleks, sehingga kalau bicara ansih untuk pertanahan saja, kita punya struktur vertikal, tidak hanya di pusat yang di Jakarta, tetapi juga di daerah. Nah, bagaimana dengan dinas yang lain? Kemudian ketika ada satu program, misalnya tadi sertifikasi lintas sektor, bagaimana cara kita kemudian berkoordinasi dengan mereka? Pertama, itu karena di struktur birokrasi kita punya yang namanya rules ya, rules yang kalian mungkin pahami dengan SOP, standar operasional prosedur. Dan itu adalah karakter atau ciri khas dari organisasi atau birokrasi di mana mereka itu punya SOP atau rules dari proses interaksi atau proses bisnis alur kerja di masing-masing dinas atau kementerian atau lembaga. Nah, SOP ini kan kita tidak bisa kemudian ini sama dengan di kantor pertanahan nanti seperti ini seperti ini. Nah, itu yang perlu dilihat lebih jauh. Jadi misalnya yang bertanggung jawab kalau misalnya akses reform itu kita kerjasama dengan misalnya dinas pertanian, di bagian mana yang bertanggung jawab dengan untuk bidang itu, kira-kira begitu. Itu yang harus dipahami, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat hukum. Nah, kalau ini contohnya misalnya ya tadi implementasi sertifikasi lintas sektor. Nah, ini perangkat-perangkat hukum atau istilahnya payung hukum yang istilahnya dipakai atau istilahnya bisa 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 menjadi istilahnya ya program ini itu secara tadi di sini ya, dia memenuhi persyaratan persyaratan secara hukumnya. Jadinya ada perangkat-perangkat hukum yang tersedia sehingga tidak perlu harus ada misalnya tidak perlu ada petunjuk pelaksanaan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang menjadi bagian dari analisis perangkat kelembagaan. Jadi ada dua aspeknya. Pertama, itu adalah struktur birokrasi atau struktur organisasi. Yang kedua, itu terkait dengan perangkat hukumnya. Jadi aspek pokoknya ada itu. Jadi ada struktur birokrasinya, lalu peraturan perundangan yang dapat mendukung penerapan kebijakan. Jadi itu kira-kira ya paham? Saya akan lanjutkan ke materi 7. Oke, nah kita langsung ya ke materi 7. Ini yang kemarin saya bilang ya bahwa penting sebenarnya seorang analis kebijakan atau ketika kita belajar tentang kebijakan dan program pembangunan pertanahan, kita juga perlu tahu bahwa yang namanya kebijakan itu tidak selalu mudah, atau ya bukan hanya tidak selalu, tapi tidak mudah untuk bisa mendelivery kebijakan, kemudian tercapai tujuannya dengan seperti apa yang sudah direncanakan, itu tidak mudah.
karena melibatkan banyak pihak, kemudian melibatkan banyak kepentingan, dan di situ ada, sekali lagi, ada proses politik dan juga ada proses intelektual yang ya porsinya lebih kuat yang mana kan, karena sekali lagi kebijakan melibatkan juga ada budgeting, tadi ada perangkat kelembagaannya, termasuk juga ada pendanaan, ada budgeting di sana. Nah, ini siapa yang kemudian punya otoritas untuk mengelola atau punya kewenangan untuk bisa menyediakan anggaran, itu juga menjadi penting. Nah, jadi ada 3 hal ya yang nanti kalian pelajari di sini. Yang pertama adalah terkait dengan kegagalan kebijakan, lalu model implementasi kebijakan, kira-kira kalau misalnya ada resiko gagal. Nah, seharusnya kebijakan atau program itu harus memenuhi prasyarat seperti apa sih? Nah, itu kalau kita yang kedua ini ya, model implementasi kebijakan ini supaya kita bisa memitigasi atau istilahnya bisa memprediksi di awal, atau ada istilah forecasting. Forecasting itu kalau di kebijakan bisa ya kita meramalkan kondisi ke depan. Kenapa kemudian perlu melakukan kebijakan ini bisa dipahami begitu, dan bisa juga resiko-resiko ketika kebijakan itu bisa gagal atau diterima. Kemudian yang terakhir adalah cara kita untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Nah, yang ketiga ini nanti juga menjadi bagian tugas kebijakan. Tugas kalian, tugas untuk pengganti UTS, nanti saya minta untuk membuat usulan sudah kalian bahas atau sudah kalian kerjakan dari lembar kerja 1, lembar kerja 2. Nah, nanti kemudian usulan kalian itu apa untuk masalah-masalah pertanahan yang sudah kalian identifikasi. Nah, untuk penyebab kegagalan kebijakan. Jadi ini normatif ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa hal atau varian penyebab kebijakan itu ada. Yang pertama itu adalah mekanisme dan proses perumusan kebijakan yang tidak tepat. Nah, ini proses atau mekanisme perumusannya kalian bisa cek kembali kemarin ketika kita di materi 4 itu sebenarnya sudah ada gambaran hierarki proses perencanaan. Nah, seperti itu adalah prosesnya. Nah, kemudian termasuk pelibatannya. Nah, kemudian mekanisme atau proses yang mana yang tidak terpenuhi atau istilahnya tidak ideal yang dilakukan. Nah, itu kira-kira yang menjadi penyebab pertama. Yang kedua, perencanaan yang tidak sejalan dengan implementasi. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan. Ya, kira-kira misalnya kalau pelaksana atau stafnya itu berinovasi lah, kira-kira gitu ya, atau berimprovisasi. Nah, ini menyebabkan kemudian apa yang direncanakan di awal program tidak sesuai. Nah, itu bisa juga nanti kalian bisa cari contohnya sendiri. Kenapa misalnya target sertifikasi atau target PTSL tidak tercapai. Nah, perencanaannya seperti apa? Kenapa tidak sesuai dengan implementasinya? Lalu kelompok targetnya, misalnya ketika kelompok targetnya harusnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian bergeser dengan target kelompok yang lain atau masuk oknum, kira-kira seperti itu. Apakah bisa terjadi? Nah, hal-hal yang seperti itu kira-kira. Lalu yang selanjutnya adalah orientasi kebijakan tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kalau model kebijakan populis ya harusnya begitu sih. Karena kita memang idealnya yang namanya kebijakan itu adalah menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh pelayanan publik yang baik, bisa memperoleh kesejahteraan dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah, orientasinya adalah tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kira-kira itu, misalnya ternyata kok program sertifikasi tidak meningkatkan kesejahteraan. Nah, kira-kira begitulah premis atau asumsinya ya, kira-kira begitu. Lalu yang keempat, kebijakan terlalu kaku atau mengatur aspek kehidupan masyarakat sampai yang sekecil-kecilnya. Untuk yang keempat ini, kalau satu kebijakan masuk ke ranah yang terlalu privat atau terlalu pribadi dan detail dalam konteks bahwa ini lebih mungkin ke bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan langsung tunai dan semacam itu ya, yang kemudian kalau kita lihat sih
beberapa komplain kalau kita baca di media bahwa kategori kelompok yang mendapat bantuan itu tidak sesuai. Nah, semacam itu terlalu kaku mengatur aspek bahwa indikatornya adalah A, B, C, tetapi kemudian ketika dikonfirmasi di lapangan ternyata tidak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan bersifat top down dan elitis, melibatkan kelompok tertentu saja yang dianggap ahli ya itu salah ketik, jadi bias profesional. Ini maksudnya ya kemudian kalau kebijakan-kebijakan semacam ini biasanya kemudian tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, lalu ini selanjutnya adalah kebijakan yang cenderung menghadapi masalah. Maksudnya masalah itu tidak mudah untuk dijalankan atau diimplementasikan. Kalau kebijakan yang cenderung menghadapi masalah, jadi itu ada beberapa kategori ya. Kategorinya adalah kebijakan yang benar-benar baru. Benar-benar baru itu karena apa ya? Karena dia mengubah budaya, mengubah kelaziman yang sudah biasa dilakukan, tiba-tiba ada kebijakan baru. Misalnya kemarin di awal ada kebijakan sekolah daring. Kita kan belum pernah itu di awal-awal pandemi ya. Dan itu benar-benar membuat pemerintah dan semua elemen masyarakat kedodoran kan dengan yang namanya sekolah daring, dari mulai infrastrukturnya yang tidak tersedia, juga proses belajarnya dan capaian atau outputnya. Nah, hal-hal yang begini yang ya memang merubah kelaziman selama ini kita kuliah tatap muka tiba-tiba harus daring. Nah, itu yang menyebabkan kebijakan tidak selalu mudah dilakukan. Nah, efeknya kan kalian bisa melihat sekarang, butuh waktu. Jadi kira-kira ketika itu diimplementasikan kan kita butuh waktu. Nah, ini sudah 2 tahun lebih dan sudah mulai istilahnya ya sudah mulai berjalan dan menjadi habit baru, kira-kira begitu. Lalu kebijakan yang didesentralisasikan, itu maksudnya adalah misalnya yang tadi saya contohkan ya, bantuan langsung tunai atau keluarga harapan, atau kemarin kita banyak sekali ya, misalnya kalau waktu pandemi ada bantuan-bantuan yang UMKM dan sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan semacam ini kan levelnya di pusat atau di nasional yang kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah. Nah, kalian bayangkan berapa banyak staf atau petugas yang terlibat dan ada berapa banyak penerima manfaat atau beneficiaries yang juga terlibat. Nah, model-model kebijakan seperti ini yang kebijakan top down seperti ini memang menyulitkan karena apa ya, banyak sekali yang terlibat dari mulai Pak RT, Pak Lurah dan sebagainya, dan dari Kemensos dan sebagainya. Proses cross check dan sebagainya ini sering dipertanyakan. Nah, ini model-model kebijakan yang didesentralisasikan ini problemnya ada 2, yaitu problem komunikasi. Komunikasinya itu bisa berbeda, apa yang di awal itu bisa menjadi berbeda ketika misalnya di tingkat kementeriannya seperti apa, nanti di tingkat PRT bisa distorsinya bisa sangat jauh, kira-kira begitu ya. Termasuk juga pengawasan, bagaimana mengawasi penerima manfaat dan termasuk staf pelaksana atau petugas di lapangannya yang begitu banyak. Lalu kebijakan kontroversial ini adalah kebijakan-kebijakan yang syarat politik ya, mau istilahnya mengakomodir banyak kepentingan politik. Nah, ini kebijakan-kebijakan kontroversial ini juga tidak mudah dilakukan. Contohnya kalau kebijakan yang kontroversial di kita apa ya? Kalau ini kira-kira mungkin problem apa ya, kalau kontroversial nanti kita cari deh contohnya. Kemudian kebijakan yang kompleks itu juga rentan multi-interpretasi oleh para pelaksananya. Yang persoalan yang sangat teknis, ini secara konsep begitu ya, dan nanti memang perlu dicari contohnya sendiri. Lalu kebijakan yang berhubungan dengan krisis, ini keadaan krisis yang membutuhkan tindakan yang sangat cepat dan luas, sementara kebiasaan yang telah lazim, ini juga kalau di kita kasusnya ya sama di era pandemi, bagaimana kemudian banyak responnya adalah melalui misalnya ya untuk di perkantoran work from home dan
Innovis. Nah, dua hal ini di awal-awal juga menyulitkan. Kenapa? Ketika kemudian menjadi tidak optimal pelayanan di kantor-kantor pelayanan publik, karena apa? Karena ada kerja dari kantor dan kerja dari rumah, dan dulu memang ada di awal ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan satu program atau satu kebijakan itu cenderung menghadapi masalah. Lalu juga kebijakan yang ditetapkan pengadilan. Oke, nah ini kemudian ini secara konseptual ya, secara konseptual yang ini bisa kita pakai untuk melihat aspek-aspek yang di sini bisa mendorong atau istilahnya kita bisa mengoptimalkan setelah tahu variabel-variabel penting ini dalam mendukung berhasilnya satu kebijakan. Jadi kalau kita bicara model implementasi kebijakan, ini adalah kita melihat seberapa jauh, misal ya, untuk analisis satu program atau satu kebijakan, seberapa jauh dia memenuhi aspek-aspek ini. Nah, kalau dia bisa memenuhi, itu kita bisa meramalkan di awal bahwa kira-kira tingkat keberhasilannya adalah sekian persen. Nah, ini kalau menurut Mas Manian dan Van Horn ya, sorry, Sabat, tidak kelihatan di tempat saya. Sabatier, Mas Manian dan Sabatier, ini ada 3 hal. Jadi kalau kita mau melihat implementasi kebijakan itu ada variabel independen, variabel dependent, dan variabel intervening. Maksudnya variabel independen itu bahwa ini ada kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya. Nah, variabel intervening itu adalah variabel di luar kebijakan. Jadi dia ada di luar kebijakan, tetapi mempengaruhi proses. Dan variabel dependen itu adalah keterkaitan antara variabel yang independen, variabel yang ada di dalam proses kebijakan itu, dan variabel di luar kebijakan. Jadi kira-kira begitu. Kalau yang variabel independen itu ada kejelasan dan konsistensi tujuan, lalu juga ada keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana dan sebagainya. Lalu yang di luar kebijakan itu ada apa? Ada kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat, lalu ada komitmen dan kualitas dari pemimpin dan pejabat pelaksana. Nah, lalu ada juga kalau variabel dependen atau variabel antaranya adalah dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok, dan tingkat perubahan perilaku. Nah, ini kira-kira yang kalau bicara tentang model implementasi kebijakan menurut Mas Manian. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Jadi kalau kita bicara satu program atau satu kebijakan bisa berhasil atau tidak, itu yang mempengaruhinya itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakannya. Lalu ada sumber-sumber kebijakan, ini ya, resource ini. Lalu ada ciri-ciri atau sifat badan instansi pelaksana, ini ya. Kemudian ada komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Lalu ada sikap para pelaksana, lalu juga ada lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi aspek-aspek ini yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuat semacam prediksi atau semacam perkiraan terkait keberhasilan dari program yang diimplementasikan. Lalu yang selanjutnya adalah Grindel. Grindel ini juga memunculkan model implementasi yang pada dasarnya kalau kita bicara implementasi ada dua hal utama atau ada dua variabel utama yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama itu adalah content of policy, maksudnya adalah isi kebijakan ini. Di situ ada kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan. Lalu ada lingkungan implementasi atau konteks of implementasi ya. Jadi lingkungan ini juga mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan satu program. Nah, ini selanjutnya model Edward 3 supaya kalian paham, dan ini kalian akan temukan di banyak
analisis kebijakannya. Kalau kalian membaca nanti literatur kebijakan itu banyak yang menggunakan model Edward 3 karena saya kira ini adalah model yang sederhana dan bisa langsung kalian lihat. Jadi ketika bicara kebijakan atau bicara satu program, apa saja yang mempengaruhi program itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Nah, ada 4 aspek, yaitu komunikasi, ada sumber daya, ada disposisi, yang terakhir adalah struktur birokrasi. Jadi ada 4 hal ini. Kalian lihat satu persatu. Jadi pertama tadi saya sempat menyebutkan bagaimana kalau program yang sifatnya dari pusat, kemudian dia di delivery sampai di tingkat bawah itu bisa sangat mungkin terjadi distorsi komunikasi atau komunikasi yang berbeda-beda, atau artinya tujuannya itu kemudian diterima secara berbeda oleh penerima manfaat atau mungkin oleh pelaksananya yang ada di level bawah, atau istilahnya street level birokrat itu adalah para ini ya istilahnya birokrat-birokrat yang istilahnya bukan birokrat sih, tapi mereka adalah stakeholder di tingkat bawah yang langsung bertatap muka dengan masyarakat atau penerima manfaat. Nah, implementasi ini akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan itu dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Jadi proses komunikasi yang efektif itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya satu kebijakan. Yang kedua itu sumber daya. Jadi kalau kalian bayangkan misalnya ada kebijakan e-office dan sebagainya. Nah, sumber daya ini menjadi hal yang penting untuk memastikan apakah ini kira-kira akan terhambat, terkendala program ini atau tidak. Jadi sumber daya ini ada sumber daya manusia, maksudnya adalah kompetensi si pelaksana atau implementer dari program itu sendiri. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah sumber daya finansial, apakah cukup memadai anggaran atau budget yang untuk mengcover program tersebut, juga kewenangan. Kewenangan ini adalah untuk menentukan bagaimana program itu dilakukan atau di-delivery. Ini termasuk kewenangan untuk menyediakan staff dan sebagainya itu juga ada di sini. Lalu yang selanjutnya adalah disposisi. Disposisi ini adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh implementer. Artinya adalah pelaksana. Jadi mau program sebagus apapun, kemudian ketika tidak ada komitmen dari para implementer atau pelaksana kebijakan, ini juga menjadi hal yang cukup sulit. Jadi idealnya adalah satu suara. Jadi implementer atau pelaksana ini juga secara SDM dia berkualitas, juga dia berkomitmen. Nah, itu baru bisa dua aspeknya terpenuhi dan proses komunikasinya juga bagus. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tadi yang sempat saya singgung, ini kaitannya dengan struktur organisasi atau struktur birokrasi. Jadi tadi saya menyebut istilahnya adalah fragmentasi ya, fragmentasi birokrasi. Nah, ada kecenderungan itu di mana birokrasi itu ya proses-proses komunikasinya itu terpecah-pecah atau istilahnya tidak solid ya, sehingga kemudian itu yang menyebabkan kita sebut bahwa ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi program. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah struktur organisasi yang kompleks yang tadi saya sebutkan, struktur organisasi di satu instansi, di satu dinas itu juga berbeda dengan dinas yang lain. Nah, model-model seperti ini mempengaruhi kemudian atau melahirkan standar-standar alur kerja yang berbeda juga. Nah, bisa kalau dia punya SOP ya SOP-nya itu, ataupun juga kultur dari birokrasi itu sendiri. Jadi ada kultur-kultur yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain atau satu instansi dengan instansi yang lain. Itu dari model Edward 3. Nah, selanjutnya di sini implementasi kebijakan sekali lagi ya. Jadi ini kalian sudah sampai di tahap yang kedua. Kemarin adalah merumuskan kebijakan, nah sekarang diimplementasi kebijakan. Karena kalau kalian hanya belajar di merumuskan, saya kira kemudian tidak ada imajinasi, lalu setelah saya membuat si program atau si kebijakan ini, terus bagaimana? Nah, ini supaya kalian bisa mengimajinasikan kompleksitas persoalan di tingkat atau di level implementasi. Nah, tapi bagaimanapun kalian, maksudnya atau tanggung jawab seorang analis kebijakan atau
satu proses teknokratik yang sudah demikian kompleks itu kalau tidak diimplementasikan ya sia-sia, namanya begitu. Jadi rancangan kebijakan atau kalau nanti kalian membuat TOR, istilahnya begitu ya, latihan membuat TOR, itu adalah awal dari program ketika sudah sangat baik atau sudah sangat bagus. Tetapi ketika itu tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan, nah itu akan sia-sia. Nah, lalu bagaimana selanjutnya merancang sebuah alternatif kebijakan dengan ini ya, dengan tadi yang saya sebutkan bahwa ada model implementasi itu harus mempertimbangkan tadi ada struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana merancang satu model kebijakan? Nah, dalam satu kebijakan, ini juga nanti ada tugas kalian di lembar kerja 5, itu kalian nanti akan menganalisis dari sisi kelayakan kebijakan, kalian harus bisa membuat argumen, program atau kebijakan saya ini layak karena apa? Jadi kalau kita merujuk ke konsepnya Korten, itu bicara kelayakan kebijakan itu ada 3 aspek utama ya. Jadi kebijakannya itu sendiri, jadi jenis kebijakannya itu sendiri, lalu ada aspek penerima kebijakan dan organisasi pelaksana. Jadi ada tiga aspek atau 3 variabel ini yang menurut Korten ini sangat menentukan sebuah desain kebijakan. Pertimbangan atau istilahnya desain kebijakan itu bisa berhasil ya. Jadi beneficiaries-nya, organisasi pelaksananya, dan jenis kebijakan. Nah, lalu bagaimana cara kalian nanti kemudian membuat usulan atau merancang kebijakan? Metodenya ada banyak. Mau kalian pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu terserah kalian. Yang jelas, yang terpenting ini kan secara konseptual ya. Nah, secara praktisnya kalian nanti harus bisa berargumen ketika memilih misalnya 1, metode status quo. Status quo itu ya artinya melanjutkan program yang lama, melanjutkan program yang sudah ada. Nah, kenapa? Nah, kalian nanti harus berargumen. Nah, kenapa? Ya udah Bu, ini aja programnya itu yang program yang dulu, program apa istilahnya pemberdayaan yang akses reform ini saya lanjutkan. Yang di misalnya di 5 desa ini saya lanjutkan. Kenapa? Ya itu kan program yang lama yang belum pernah dievaluasi hasilnya seperti apa. Nah, kalian harus bisa berargumen ya memang belum dievaluasi tetapi ada aspek A, B, C, D yang saya yakin melalui program ini akan ada perubahan bla 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 bla. Tujuan kami di awal, tujuan program ini akan tercapai. Jadi ada argumen seperti itu ketika nanti kalian misalnya memilih nomor 1, metode status quo atau no action. Artinya ini adalah melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Lalu metode survei cepat atau quick survey ini ya prinsipnya kalau ini kalian nanti harus mencari input. Jadi kalian tidak hanya berpikir sendirian, tetapi kalian mencari input dari masyarakat, misalnya sebagai target, masyarakat yang menjadi target. Nah, itu atau istilahnya entah masyarakat juga bisa ataupun para pihak yang lain yang kira-kira paham atau tahu tentang program ini, tentang program PTSL itu tahu atau yang lain dia tahu, nah boleh nggak ada masalah. Jadi pakai metode survei cepat dan input dari sana. Jadi kalian nanti di situ pasti ada pertanyaan, bisa dengan skala Likert misalnya ya, kalian mengusulkan bahwa program ini adalah program yang terbaik. Lihat mereka setuju atau tidak, atau kalian membuat sistem pertanyaan terbuka, usulan yang cocok atau sesuai menurut Anda atau menurut Bapak dan Ibu apa untuk menyelesaikan masalah pertanahan tertentu ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau metode survei cepat atau quick survey. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Ini adalah metode yang paling mudah menurut saya. Kalian nggak perlu banyak effort, nggak perlu keluar tenaga, hanya membaca, membandingkan apa yang bisa kalian temukan dari bacaan-bacaan kalian untuk kemudian menjelaskan program itu. Program kalian ini usulannya tepat kenapa. Nah, ya itu. Kemudian yang keempat itu adalah perbandingan dengan pengalaman nyata. Nah, pengalaman nyata ini juga sebenarnya sama. Jadi modelnya
bisa dengan berbasis literatur, atau kalian juga memperoleh input dengan bertanya atau wawancara. Nah, itu bisa. Jadi ini berdasarkan pengalaman nyata yang sudah dilakukan. Lalu metode analogi metafor sinetik ini adalah, ya prinsipnya kalian membongkar lagi. Jadi membongkar lagi ketika ada satu usulan program, ini kalian membongkar lagi ke core-nya atau akar permasalahannya. Akar permasalahan awalnya itu apa? Kalian bongkar lagi, kalian breakdown lagi di situ, kalian analisis. Nah, apakah kemudian program ini merupakan jawaban dari permasalahan itu atau tidak? Lalu curah pendapat atau brainstorming ini adalah hampir sama sebenarnya dengan survei ataupun ini ya, karena dia dalam pendekatan ini adalah berusaha mencari input. Nah, tapi secara secara praktisnya memang dia harus melibatkan satu kelompok tertentu ya, ada FGD lah semacam itu untuk kemudian di sana menyepakati atau menjaring usulan kira-kira program yang sesuai apa. Jadi ini adalah beberapa metode pengembangan alternatif kebijakan dan nanti kalian pilih salah satu dari metode ini untuk kalian jelaskan bahwa saya membuat usulan kebijakan ini dari sini. Jadi dia bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit atau kalian tiba-tiba berimajinasi bahwa ini metode yang paling tepat. Ini adalah program yang paling tepat. Bukan begitu, tetapi ada metodenya. Karena sekali lagi bahwa kita sedang bekerja dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk merumuskan satu kebijakan. Nah, lalu variabel yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alternatif kebijakan publik. Nah, ini kalau tadi kan metodenya. Kalau kemudian kalian tadi kan saya minta membuat argumennya apa. Nah, variabel ini bisa kalian pakai sebagai argumen untuk menjelaskan kebijakan atau program yang kalian usulkan. Jadi yang pertama ya, itu adalah sebaiknya yang namanya program atau satu kebijakan itu harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Jadi ini bisa jadi kalian pakai sebagai argumen. Nah, ya kenapa harus sesuai dengan visi dan misi organisasi? Nah, ingat kembali bahwa dalam hierarki perencanaan pembangunan atau perumusan kebijakan, yang pertama bahwa yang namanya kebijakan itu selalu awalnya adalah dia punya tujuannya apa. Nah, tujuan ini terekam atau biasanya ada dalam visi dan misinya dari satu lembaga ini, menjadi cermin juga program-program yang dia kerjakan itu apa. Yang kedua adalah applicable atau dapat diimplementasikan. Ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kebijakan yang ditetapkan itu harus realistis. Jadi kalau kalian punya anggarannya misalnya hanya 10 juta, ya buat program yang realistis. Kalian tidak boleh membuat satu rancangan program atau budgeting yang itu menghabiskan dana lebih dari 50 juta. Jadi itu tidak visible atau tidak bisa dijalankan atau tidak applicable. Nah, satu kebijakan atau satu program itu harus realistis. Itu adalah alasan yang kedua, variabel yang perlu kalian pertimbangkan ketika menyusun program atau kebijakan, ya. Jadi tidak bisa kalau kemudian satu kebijakan ini dibuat dengan terlalu ideal, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Kira-kira begitu. Nah, lalu yang ketiga, nah ini alasan-alasan populis ya, jadi mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat. Jadi alasan-alasan seperti ini atau semangat seperti ini saya harapkan kalian bisa bisa sertakan dalam argumen kalian. Jadi tetap bahwa kita kuncinya adalah kembali lagi ini menjadi salah satu aspek pokok kenapa kita bicara kebijakan dan publik. Kemarin ya di awal-awal kan kita bicara kebijakan dan publik. Nah, itu kan keberpihakannya kepada siapa. Nah, jadi aspek nomor 3 ini menjadi sangat penting yang nanti harus kalian menjadi salah satu argumen kalian ketika menjelaskan kenapa saya mengusulkan program ini untuk menjawab permasalahan X. Lalu yang keempat adalah mendasarkan pada kriteria penilaian yang jelas dan transparan. Jadi ini yang keempat ini, pada dasarnya satu kebijakan itu harus jelas indikatornya. Indikator atau kriteria. Maksudnya indikator atau kriteria itu seperti apa? Nah ini, jadi kalau kita bicara ini
terkait dengan indikator atau standar kebijakan yang jelas itu seperti apa. Nah, ini ada 4 hal yang bisa menjadi salah satu rujukan kalian ketika bicara kebijakan atau program yang saya usulkan ini dia memenuhi prasyarat atau tidak sih, prasyarat dasar atau tidak. Jadi ada istilahnya kelayakan teknis, lalu juga kelayakan secara ekonomi dan finansial, yang ketiga itu kelayakan politik, nah yang keempat itu adalah kelayakan administratif. Nah, yang pertama adalah kelayakan teknis atau technical feasibility. Jadi apakah alternatif atau usulan program yang saya ajukan atau istilahnya program yang saya ajukan ini dia efektif dan ada memenuhi aspek efektif dan kecukupan atau effectiveness dan adequacy. Maksudnya efektif adalah ya tujuannya tercapai. Lalu kalau adequacy maksudnya adalah mampu memecahkan persoalan, tujuan dan persoalannya tercapai itu bisa disebut sebagai secara teknis layak. Lalu yang kedua yaitu kemungkinan ekonomi dan finansial. Ini secara ekonomi dan finansial itu layak lah, kira-kira begitu. Jadi efisiensi ekonomi. Nah, ini prinsip-prinsip ekonomi sekali ya. Jadi dengan menggunakan resource yang ada atau jangan sampai apa adanya ya, dengan menggunakan resource yang ada diperoleh manfaat yang optimal. Ya optimal ya, bukan yang sebesar-besarnya. Jadi pada dasarnya adalah secara ekonomi dia affordable lah. Istilahnya dia program ini tadi tuh bahwa kalau kita punya budgetnya atau istilahnya kita bisa menganggarkan budget hanya 10 juta, jangan membuat program yang membutuhkan 50 juta. Lalu juga profitability, artinya antara perbandingan input dan output kebijakan. Artinya apa yang sudah kita keluarkan, termasuk juga ketika proses perancangan, baik itu tenaga dan biaya dan sebagainya, itu sesuai dengan hasil yang kita harapkan dari kebijakan itu. Lalu cost effectiveness, itu artinya adalah efisiensi biaya, mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. Nah, yang ketiga itu kelayakan politik atau political viability. Artinya ya kebijakan saya itu tidak menimbulkan pro kontra atau aman lah kira-kira begitu ya. Aman dalam artian dapat diterima oleh para aktor politik dan juga masyarakat penerima kebijakan. Kira-kira begitu. Jadi dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, juga di peraturan tidak ada melanggar peraturan. Nah, kira-kira itu. Jadi kelayakan secara politik itu masuk di sana. Lalu kelayakan secara administratif atau administrative operability, artinya organisasi pelaksana kebijakan ini cukup memiliki otoritas, komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai bawah. Ada atau tidaknya dukungan dari organisasi pelaksana kebijakan. Maksudnya ya ini secara organisasi pelaksana dari dinas terkait. Maksudnya kalau tadi yang saya sebutkan contohnya lintas sektor, ya dia didukung. Dia sudah ada komitmen baik misalnya dari kantor pertanahan sendiri, tetapi juga dari dinas kelautan juga ada komitmen itu, dari dinas koperasi juga ada komitmen itu. Nah, secara administratif berarti para pelaksana kebijakan ini sudah membangun komitmen bersama. Kalau kita bicara sertifikasi lintas sektor tetapi tidak ada komitmen antara para pihak tadi ya berarti tidak jadi lintas sektor kira-kira begitu. Jadi secara administratif dia memenuhi syarat. Nah, itu kira-kira materi saya ya. Saya rangkum ini pertemuan yang ke-6 dan ke-7. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan satu persatu untuk kita mereview dulu lembar kerja 1 sampai dengan lembar kerja 5. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya review ulang. Jadi ini nanti pekerjaannya adalah pekerjaan individu ya. Jadi untuk lembar kerja ini adalah tugas individu. Oke, baik. Ini pertama adalah lembar kerja 1.
Kalau ini saya yakin kalian sudah baca ya. Nah, kalau yang belum baca ya silahkan dibaca karena kalian waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi yang pertama harus dilakukan di lembar kerja 1 adalah mendefinisikan masalah pertanahan dan mengumpulkan bukti tentang masalah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan webinar tentang big data ya, big data dalam penyusunan kebijakan publik. Itu adalah salah satu cara saya untuk menunjukkan bahwa kalau bicara masalah yang nanti kemudian itu kita akomodir, didorong untuk bisa menjadi satu program atau satu kebijakan, itu seharusnya ada data pendukung. Jadi kita kalau bicara yang namanya sesuatu itu masalah atau bukan, itu bukan sesuatu yang basisnya adalah opini saja ya, tetapi kita bicara masalah itu berbasis data. Nah, makanya di lembar kerja 1, ini lembar kerja 1 saya meminta bahwa masalah yang nanti kalian tuliskan atau kalian deskripsikan ini ada bukti atau datanya. Kalau di kemarin yang di webinar itu kalau kalian sempat mengecek atau sempat melihat atau mendengarkan, di situ mereka memanfaatkan big data ya, big data yang memang macam-macam, bisa dari Twitter dan sebagainya yang itu kemudian di short atau diolah ya, sehingga kemudian itu bisa menunjukkan misalnya kecenderungan tertentu. Nah, itu yang kemudian direspon sebagai ini satu masalah publik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, kira-kira begitu. Jadi kalau bicara masalah itu kalian nanti harus bisa menjelaskan urgensinya atau istilahnya penting atau tidaknya masalah ini untuk kemudian dijawab dengan satu kebijakan atau satu program. Untuk lembar kerja 1, kira-kira itu ada pertanyaan atau tidak? Kalau sunyi berarti nggak ada loh ya, sudah saya Mungkin, Bu, anggap paham. Ya, Itu referensinya harus dari koran atau dari berita gitu, Bu? referensinya enggak. Jadi kalau tadi kan saya sudah singgung ya, kalau kalian bisa mengambil ya, kemarin contohnya adalah big data, itu kan bukan koran atau berita kan, itu bisa dari media sosial dan sebagainya. Jadi bebas, yang penting itu basisnya adalah data. Data. Jadi bisa dari data BPS misalnya, dari data ya istilahnya referensi yang kalian pakai itu harus paling tidak cukup inilah ya, cukup cukup reliable lah kira-kira begitu. Nggak harus dari apa tadi referensi nggak harus begitu, bisa dari misalnya kalian kalau punya waktu, tadi kan saya sebut kalau kalian punya waktu itu bisa dari data-data primer yang diambil dari survei, tapi kalau tidak bisa memanfaatkan data dari media sosial, bisa memanfaatkan data dari data statistik dan sebagainya. Jadi itu kira-kira Siap, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Ada yang lain selain Genio, ada yang tanya? Mohon izin Bu, ini kalimatnya pakai kalimat yang singkat-singkat aja gitu ya Bu? Yang mana kalimat singkat-singkat yang mana? Oh yang ini. Ya, untuk Ya, iya. Jadi itu kan sudah ada ya. Ini nanti petunjuknya saya harapkan ini sudah jelas. Misal ini dalam 1 atau 2 kalimat sebutkan hakikat atau substansi masalah pertanahan yang akan dianalisis. Ini jelas ini enggak yang namanya hakikat ya. Makanya ini poinnya adalah masalah itu bisa kalian deskripsikan dalam kalimat yang pendek lah. Ini bukan panjang lebar tetapi nggak ada isinya. Kira-kira begitu. Karena sekali lagi yang namanya masalah itu tentunya spesifik, jelas. Kan ada sudah saya berikan contohnya ya. Nah, kira-kira itu. Lalu misal di mana lokasi, nah lokasi ini juga langsung misalnya desa apa, sudah misalnya desa apa ya langsung aja tulis. Kemudian ini 3 kondisi yang dapat ditimbulkan oleh masalah ini. Ini juga ini cuma jawaban-jawaban singkat bukan esai. Kira-kira itu. Ini juga tuliskan atau deskripsikan ini juga singkat. Lalu data. Nah, kalau data ini ya silakan kalau misalnya ini dari tadi
dari referensi atau literatur, berarti kalian tuliskan literaturnya apa. Nah, ini ada pertanyaan di chat ya, kalau dari kutipan pejabat kantor. Boleh saja, nggak ada masalah, tetapi harus dituliskan ini tanggal berapa. Jadi kalau misalnya pernyataan dari pejabat kantor, itu nanti dituliskan ini tanggal berapa. Jadi membayangkan ini sebagai sebuah data yang kalian peroleh dari observasi lapangan, itu pasti ada tanggalnya. Tanggal, kemudian kalau namanya nggak perlu ya, tetapi kalian buat inisialnya saja, inisial dari beliaunya itu siapa, kemudian tanggal kalian dapat kutipan itu kapan, itu saja sudah cukup. Ini boleh, kalau kamu mau pakai boleh, tetapi apa yang disampaikan oleh pejabat kantor, ini saya harap juga ditambahkan. Nah, ini kan ada, karena sifat kebijakan itu sifatnya kita tidak mikro ya, kalau kita bicara namanya kebijakan, itu levelnya tidak kemudian sangat mikro atau kecil, dan sekali lagi tadi kan, ini kalian kemarin nanti di lembar kerja 2 ada hierarki masalah. Kalau bicara hierarki masalah, otomatis masalah ini kan lahir dari ada satu permasalahan yang istilahnya umum dulu, kemudian secara spesifik ada banyak faktor di dalamnya, kira-kira begitu. Jadi saya harapkan kalau ini dari kutipan pejabat kantor boleh, tetapi nanti dikombinasikan dengan data yang lain. Data yang lain ini maksudnya untuk menguatkan argumenmu, misalnya ditambah dari referensi dari literatur ada yang menyebutkan hal yang serupa. Atau tidak harus hal serupa, tetapi justru hal yang kontradiktif. Itu juga bisa. Jadi menunjukkan data, 2 hal yang kontradiktif itu juga bisa, atau 2 hal yang sama itu juga bisa. Silakan nanti mana yang mau digunakan. Oke. Yang jelas harus logis dan masuk akal. Ini yang kalian kerjakan nanti ya dari lembar kerja ini, buat antara 1, 2, 3, 4, 5 itu satu dengan yang lain berkaitan, dan prinsipnya harus logis dan masuk akal. Kira-kira begitu. Jelas untuk lembar kerja 1 ya. Oke, saya lanjut ke lembar kerja 2. Tunggu. Masuk lembar kerja. Sudah kelihatan? Yang di kalian lembar kerja 3 atau lembar kerja 2? Ini belum kelihatan Ibu. Maaf, Belum Ibu. ya? Ya. Tunggu. Sudah? Belum? Tulisannya Dwi Wulan Pujirini has started screen sharing. Oke. Baru itu, Bu. Belum kelihatan PowerPoint-nya atau slide-nya, Bu. Atau Word-nya belum. Ya, bentar. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua itu menyusun hierarki masalah, atau istilahnya pohon masalah lah, kira-kira begitu. Kalau nanti kalian istilahnya itu bisa pohon masalah, hierarki masalah. Nah, di sini ini nanti kalian membuat dalam bentuk
skema ya, skematik. Jadi ini buat dalam skema masalah yang kalian memilih satu saja masalah pertanahan. Yang tadi kan sudah di lembar kerja 1 itu masalahnya apa. Nah, di sini itu kalian buat jadi akar masalah pertanahan. Jadi akarnya lah ya. Kalau kalian membuat problem tree itu jadi dari akarnya, kemudian dibuat mana yang masalah awalnya seperti apa, sampai kemudian akarnya, kemudian masalah yang akan kalian respon dengan nanti usulan kebijakan. Jadi nanti bentuknya adalah skema. Paham di sini? Skema ya, skema, dan tidak perlu kalian jelaskan. Jadi di sini nggak perlu kalian buat deskripsinya bahwa bla 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 bla, enggak, tapi saya nanti akan membaca dari skema yang kalian buat. Jadi tidak perlu harus dibuat deskripsi atau penjelasannya. Paham? Paham lah. Iya, akan paham. Paham lah. Harus paham itu. Tunggu yang sekarang yang ketiga. Lembar kerja 3. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Lembar kerja 3 ini posisinya adalah evaluasi kebijakan atau program lah realnya. Jadi gini, nanti kalian tadi kan sudah di lembar kerja 1, 2 tadi sudah menentukan masalah pertanahan ya. Nah, yang di lembar kerja 3 itu kalian melihat program yang sudah ada. Programnya sudah ada yang digunakan atau istilahnya selama ini untuk menjawab masalah yang kalian sudah pilih tadi. Jadi ini program yang sudah ada, misalnya program RA yang sudah ada loh ya, akses reform atau apa yang sudah ada. Nah, nanti kalian evaluasi. Ya. Nah, ini harus spesifik loh ya, seperti yang tadi saya sebut, ini sudah harus menyebutkan lokasi untuk analisis yang kamu buat itu adalah yang spesifik. Jadi kebijakan atau program yang spesifik. Program ini di misalnya di desa mana atau di kota mana, nah semacam itu harus spesifik. Yang pertama, ini sebutkan salah satu kebijakan penting yang ada saat ini yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah yang sudah ada. Yang sudah Anda ulas, pilih pada atau dipilih pada lembar kerja 2. Jadi ini terkait dengan lembar kerja 2, masalah yang sudah kalian pilih atau kalian ulas. Nah, itu sebutkan kebijakan yang sudah ada untuk mengatasinya itu apa. Yang kedua, lalu kelebihan kebijakan ini. Ya. Jadi kita bicara 2 hal, positif dan negatifnya dari kebijakan yang sudah ada. Jadi kalau memang program tadi sertifikasi lintas sektor sudah dilakukan, ya, kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Cara menjelaskannya apa? Coba lihat efektivitasnya, kemudian dari aspek biayanya, lalu penerimaan masyarakat. Ini kalian coba analisis kelebihannya. Yang kedua itu adalah kekurangan dari kebijakan atau program itu apa? Ya, yang kedua adalah kebijakan ini kekurangannya apa? Sama dengan memperhatikan efektivitas, biaya, dan penerimaan masyarakat. Ini minimal ya, minimal analisisnya adalah terkait ini, efektivitasnya, lalu biaya, dan penerimaan masyarakat. Nah, yang terakhir itu berdasarkan evaluasi, tadi kan kalian sudah membuat poin B dan poin C, kelebihan dan kekurangan kebijakan yang ada, haruskah kebijakan tersebut secara total diganti, diperkuat, atau diperbaiki? Nah, kelebihan apa jika ada dari kebijakan yang saat ini masih perlu dipertahankan, lalu kekurangan apa jika ada yang harus dieliminasi. Maksudnya gini, jadi kan di B dan C ini sudah kalian tuliskan kelebihannya, kekurangannya. Di D ini kalian buat simpulan menurut kalian sendiri ya, ini menurut kalian sendiri dan bebas, menurut opini kalian sendiri kebijakan ini harus dipertahankan,
diperkuat atau diperbaiki. Kalau misalnya iya, dipertahankan, diperkuat, diperbaiki, berarti kan ada kelebihannya kan? Itu maksudnya tuliskan di sini. Nah, kalau menurut kalian ini sudah tidak efektif, istilahnya harus diganti total. Nah, itu kan berarti ini kebijakan atau programnya ada kekurangan. Nah, kalian merespon yang di sini. Jadi ini terserah opini kalian, boleh menurut kalian ini harus diganti, atau boleh menurut kalian dipertahankan, tetapi bangun atau buat argumennya. Dan tidak ada yang salah. Mau diganti ya silakan, tapi harus ada argumen yang logis. Mau dipertahankan atau diperbaiki ya silakan. Kalau menurut kalian itu harus dipertahankan dan diperbaiki, tetapi harus logis argumennya, dan kalau dipertahankan berarti dia ada nilai positifnya. Itu nanti harus kalian jelaskan. Paham atau tidak sampai sini? Untuk sejauh ini cukup paham, Bu. Ya. Bu, izin Bu, misalkan ada kita ngangkat satu masalah, tapi itu masalahnya sama Bu. Misalkan ada konflik HJU di Bengkulu. Nah, Ya. kebetulan saya sama teman dari Bengkulu juga ngangkat hal yang sama. Boleh Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalian nggak boleh ini loh ya, nggak boleh iya copy paste. Itu saya pasti tahu kalau kalian copy paste, karena bahasa kalian itu pasti berbeda. Kalau di lembar kerja 1 dan lembar kerja 2 ya bisa sih ada kemungkinan sama, tetapi nggak akan persis. Nah, kalau lembar kerja 3 ini nggak mungkin persis sama. Itu pasti beda. Karena ini logika yang kalian bangun pasti berbeda. Dalam artian kalimat yang kalian buat untuk mendeskripsikan ini pasti berbeda. Lembar kerja 2 juga nggak akan mungkin sama karena skema ya. Skema ini pasti orisinal, beda satu dengan yang lain. Yang jelas jangan copy paste. Dan kalau kalian ini kan ada lembar kerja 1 sampai 5. Nah, otomatis kalau copy paste itu harus konsisten. Akan terlihat itu antara pekerjaan kalian di lembar kerja 1, 2, 3 dan 4 sampai 5. Jadi jangan sekali-kali copy paste, karena coba kerjakan ini supaya kalian juga paham. Kalian akan paham setelah mengerjakan ini. Maksudnya bingung-bingung sendiri, apa ini sendiri, tapi kalian saya yakin akan paham. Karena 1, 2, 3, 4, 5 itu satu kesatuan. Kira-kira begitu. Paham? Iya, Bu. Iya, yang 3. Baik, saya lanjutkan yang 4 ya. Sebentar. Nah, ini lembar kerja 4. Itu judulnya adalah mengembangkan alternatif kebijakan. Nah, ini lembar kerja 4. Ini sekuensnya sudah saya sesuaikan ya, bahwa yang pertama cari masalah dulu, hierarki masalah, lalu kalian coba evaluasi dulu program yang sudah ada. Nah, setelah kalian mengevaluasi, nah sekarang kalian coba buat usulan versi kalian. Tadi kan kalian sudah, oh ya kalau ini layak dipertahankan nih. Kenapa? Kalau ini harus diganti total nih. Nah, kenapa? Nah, di lembar kerja 4 itu kalian membuat usulan. Jadi masalah ini ditulis ulang di sini ya, masalah yang kalian sudah pilih di lembar kerja 1 kalian tuliskan kembali. Nah, ini usulan kalian untuk mengatasi masalah pertanahan yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, ini versi kalian. Nah, versi kalian ini kalau ini harusnya sih konsisten dengan lembar kerja 3. Jadi kalau kalian mempertahankan, nah pasti usulan kalian nggak akan jauh-jauh beda dari yang lembar kerja 3. Paling ada penambahan apa yang partisipatif atau apa, mungkin begitu. Saya membayangkan begitu sih. Kalau kalian jawaban di lembar kerja 3-nya adalah mempertahankan. Tapi kalau kalian di situ ibaratnya menjawabnya adalah mengubah total, otomatis nah ini saya menunggu-nunggu inovasi dari kalian apa, atau istilahnya versi kalian tuh berimajinasi ini saya yakin program saya lebih cocok nih, lebih pas. Nah, programnya X. Nah, saya menunggu kreativitas kalian di sini ya.
Jadi coba buat usulan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, sebutkan metode yang Anda gunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Tadi kan sudah ada survei dan yang lain-lain ya. Nah, itu kalian coba lihat materi PPT yang tadi barusan saya jelaskan di pertemuan ke-7. Ada beberapa metode yang ada di sana. Nah, kalian tuliskan metode mana yang kalian pakai dan mengapa metode itu yang Anda pilih. Di situ misalnya ada metode yang status quo. Ya, otomatis kalau status quo ya sudah melanjutkan aja, nggak ngapa-ngapain kalian. Nah, kalau memang begitu pilihannya, ya nggak salah juga, tetapi buat argumennya. Ya kenapa harus tetap saya mempertahankan sertifikasi misal lintas sektor. Nah, itu kenapa? Nah, metodenya kalian jelaskan kenapa memilih itu, harus ada argumennya. Lalu yang ketiga atau C, dari aspek standar penilaian kebijakan, nah ini tadi yang terakhir ya, ada kelayakan tadi, kelayakan administrasi, kelayakan secara ekonomi, kelayakan politik, lihat materi PPT pertemuan 7. Nah, jelaskan kebijakan yang Anda pilih ini memenuhi standar kelayakan yang mana. Kalau semua layak, 4 aspek tadi ya nggak apa-apa, jelaskan saja. Kalau memang menurut kalian ini layak secara politik, secara ekonomi, dan sebagainya, 4 standar terpenuhi semua, silahkan. Tetapi kalau misalnya hanya memenuhi beberapa standar kelayakan, ya jelaskan saja. Kalau hanya satu, ini cuma memenuhi standar secara finansial, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang jelas bangun argumen atau buat argumennya, dan harus logis. Itu kira-kira dari lembar kerja 4. Ada pertanyaan atau tidak? Udah paham ya? Ini gampang kalau ini. Gimana? Mungkin mohon izin Bu, misalkan nanti alternatif kebijakan yang kita ambil itu sedikit bikin Ibu ketawa pada saat Nggak membacanya, apa-apa. mohon maaf aja Bu ya. Nggak ada masalah. Maksudnya supaya kalian Berkreasi Bu. iya, saya justru menunggu dari inovasinya. Iya Bu. Jadi nggak usah membayangkan bahwa ini nanti infrastruktur hukumnya ada atau tidak, ini ada atau tidak, nggak ada masalah. Yang jelas kalian harus membangun argumen bahwa ini secara layak kok. Saya yakin ini bisa. Nah, kenapa? Nah, tadi coba cek lagi secara konsep apa saja yang sudah saya jelaskan. Gitu ya. Siap Ibu, ya Bu. Oke, saya lanjut ke yang terakhir, lembar kerja 5. Nah, ini yang terakhir. Pertama, tadi kan ingat bahwa kita sedang mencari, kalian memilih masalah. Yang kedua, membuat hierarki masalah. Yang ketiga, tadi kalian mengevaluasi kebijakan atau program yang sudah ada. Nah, yang keempat, tadi kalian coba membuat usulan versi kalian. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau kalian sudah membuat usulan, yang kemarin poinnya adalah bahwa kalian harus bisa mengadvokasi atau mendorong supaya program atau usulan kebijakan yang kalian sudah tuliskan ini bisa diterima atau istilahnya bisa berhasil, kemudian diagendakan menjadi satu kebijakan. Nah, caranya adalah kalian nanti yang kelima membuat analisis pemangku kepentingan dan perangkat kelembagaan. Ya, ini yang kelima. Nanti coba kalian cek lagi, kemarin sudah saya berikan referensi yang analisis stakeholder, yang konsolidasi tanah kalau saya tidak salah, nanti dicek di Google Classroom. Yang pertama itu adalah identifikasi orang-orang kunci, kelompok atau lembaga yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan. Jadi kalau di contoh yang dulu saya berikan, itu ada klasifikasi ya, klasifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, klasifikasi yang itu dulu kalau saya tidak salah ada yang stakeholder atau aktor di tingkat nasionalnya, kemudian di tingkat daerah ya kalau saya tidak salah. Nah, yang terakhir di masyarakat. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Nah, nanti kalian
ini tuliskan saja, menurut kalian orang-orang yang akan terlibat atau pasti bersentuhan dengan kebijakan atau program yang kalian usulkan, itu siapa saja? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ini sesuai yang kalian bayangkan bahwa impact ataupun istilahnya pengaruh kebijakan saya ini akan ke lapisan yang mana saja, kira-kira begitu. Nah, yang B, tuliskan kepentingan-kepentingan dari daftar stakeholder di atas. Sebutkan kepentingan-kepentingan dan pengaruh mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang Anda ajukan atau usulkan. Beri skor 3 jika pengaruh stakeholder tersebut sangat penting, 2 jika cukup penting, dan 1 apabila tidak penting. Nah, kita coba buat analisis yang lebih advance. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini kalian tulis lagi di sini, di kolom yang satu ini, stakeholdernya apa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat kemarin saya menjelaskan tentang Mendelow's yang ini ya, ada skema Mendelow, itu kan di sana ada kepentingan atau interest, dan ada pengaruh atau power atau kekuasaan, kira-kira begitu. Jadi misal ini ada Pak RT di sini di bagian stakeholder. Nah, kepentingan Pak RT itu apa terhadap program yang kalian ajukan? Lalu pengaruh atau kekuasaan Pak RT itu apa? Nah, contohnya itu nanti kalian cek lagi di stakeholder analysis yang dulu suplemen bacanya sudah saya kirimkan. Nah, menurut kalian, nah ini kan yang kalian scoring adalah pengaruhnya. Jadi ininya aja ya, kepentingannya tidak kalian scoring. Yang kalian scoring adalah pengaruh atau powernya atau kekuasaannya. Nanti kalian tulis di sini angkanya. Jadi kalau Pak RT itu nggak terlalu berpengaruh, dia lebih berpengaruh Pak Kepala Desa. Jadi mungkin di sini kalian nggak menganggap bahwa pengaruhnya tidak cukup penting atau istilahnya bahkan tidak penting. Jadi kalian berikan skor 1. Nah, nanti ini yang lain silakan kalian tulis, misalnya ada siapa petugas ukur atau apa yang termasuk di sini ya. Nah, nanti misalnya kepentingannya apa, pengaruh atau kekuasaannya seperti apa terhadap program lo ya. Kemudian scoring juga. Kalau dia termasuk penting ya beri skor 3. Kalau nggak penting ya 1, kalau ya sedang-sedang saja atau istilahnya cukup penting ya berikan skor 2. Itu untuk yang B. Jadi dari yang 1 daftar stakeholder kalian pilah, kalian analisis di sini. Itu untuk yang B. Nah, selanjutnya ini yang C. Nah, ini adalah bayangan atau istilahnya kalian membayangkan. Sudah punya daftar stakeholder nih kalian. Nah, yang C itu rumuskan strategi atau cara-cara yang dapat dilakukan agar stakeholder mendukung atau mengurangi penolakan terhadap program yang Anda usulkan. Pertimbangkan bagaimana Anda mendekati stakeholder atau melibatkan stakeholder tersebut. Jadi ini hanya bayangan di atas kertas, nggak praktek ya. Jadi misal si Pak RT dan sebagainya ini kan soalnya dia harus tahu nih, si Pak RT ini harus tahu kalau bulan depan akan ada PTSL nih di desa X misalnya. Nah, cara pendekatan yang akan dilakukan kepada Pak RT itu melalui apa? Ya, melalui apa? Misalnya kalian undang untuk diskusi atau ini kalian bertemu secara langsung ke rumahnya dan sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara pendekatan. Versi kalian lah, silahkan kalian mau apakan supaya para stakeholder ini yakin dengan program kalian. Lalu argumen atau informasi untuk meyakinkan stakeholder. Jadi misalnya ada PTSL, kalian nanti Pak kalau sudah PTSL ini warga itu bisa punya sertifikat dan sertifikat ini nanti misalnya bisa menjadi modal untuk diagunkan dan sebagainya. Jadi nanti kalian jelaskan di sini di bagian argumen atau informasi untuk meyakinkan stakeholder. Jadi ada manfaat untuk masyarakat sebagai penerima sertifikat. Misalnya ada peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Silakan. Dan ini kalian harus tuliskan per stakeholder yang sudah kalian daftar. Jadi kalau stakeholdernya ada 10 ya tuliskan 10 cara kalian mendekatinya. Ya tentunya kan beda. Misalnya dengan Kepala Dinas Kelautan, dengan Pak RT itu mungkin berbeda cara pendekatannya. Nah, silakan kalian berimajinasi bagaimana saya akan melibatkan mereka. Oke, lalu yang D,
Nah, kalau ini sifatnya person ya, di sini sifatnya lembaga. Jadi sebutkan unit-unit pemerintah yang harus Anda libatkan dalam program yang Anda usulkan. Jadi misal kalau tadi ada sertifikat lintas sektor, ya ada dinas kelautan misalnya. Nah, dinasnya ditulis. Atau UMKM sertifikasi berarti ada dinas koperasi. Dinas koperasinya ditulis. Nah, jadi ini yang ditulis di sini adalah lembaga yang terkait atau terlibat, atau misalnya ada perizinan dan sebagainya, melibatkan mana, apakah melibatkan Bapeda juga atau mana, silakan ditulis. Jadi itu yang D. Nah, ini yang E, itu yang terakhir adalah tuliskan perangkat administrasi dan finansial. Jadi lembaga apa yang akan bertanggung jawab mendanai dan dana apa yang diperlukan. Ini kaitannya dengan budgeting ya. Jadi supporting pendanaan dari program kalian itu akan berasal dari mana? Apakah ada misalnya donatur ya dari lembaga dari LSM juga atau dari apa? Terserah bebas ya. Jadi bayangkan bahwa ini adalah cara kalian mengakomodir istilahnya memperjuangkan program kalian supaya berhasil. Itu tadi prosesnya adalah mengadvokasi kebijakan supaya berhasil. Gitu kira-kira. Ini ada pertanyaan di chat. Apakah lembar kerja 3 kebijakan yang sudah ada saat ini? Ya. Ya. Jadi lembar kerja 3 kebijakan yang sudah ada saat ini, iya. Jadi kebijakan yang sudah ada atau yang kalian temukan di kantor. Misalnya kalian membaca dari apa istilahnya, di kantor ada rencana kerja atau apalah program di kantor, kalian lihat yang sudah ada. Kalian coba lihat itu relevan tidak dengan masalah pertanahan yang kalian pilih. Itu kebijakan yang sudah ada dan kalian analisis tadi ya, istilahnya nilai positifnya, nilai negatifnya itu apa. Lembar kerja 3 yang existing. Lembar kerja 4, nah ini adalah usulan kalian. Ya, usulan kalian. Jadi ini boleh keluar dari kelaziman. Jadi boleh nggak sesuai dengan apa yang sudah ada. Misal kalian lihat program prioritas ATR BPN adalah A, B, C, D, E, F, G, ya itu boleh keluar dari situ. Jadi tidak harus merujuk ke program prioritas, tapi versi kalian sendiri yang kalian yakini ini lebih efektif. Nah kayak gitu ya, lebih efektif, lebih tepat sasaran dan lebih bisa menjawab tujuan program dibandingkan kalau kalian misalnya tetap mempertahankan program-program prioritas yang konvensional, yang syarat dengan misalnya muatan kepentingan politik dan sebagainya. Boleh, jadi silakan berkreasi versi kalian. Boleh dikombinasikan kalau misalnya kalian kemarin lihat RA berbagai negara ya, ada banyak ininya kan, variannya, variasi model atau kombinasinya. Nah, itu boleh juga. Coba deh saya usulkan begini, kira-kira begitu. Ya tapi ya masuk akal. Kalian buat coba seperti itu boleh. Jadi prinsipnya itu. Ya, jawabannya ya. Jadi yang sudah ada dan yang keempat yang kalian bayangkan lebih tepat untuk menjawab permasalahan versi kalian. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita kuliah sampai jam berapa? Mohon izin Bu, tahu udah selesai Bu, karena kan 100 menit kan Bu, 2 kali pertemuan. Oh iya ya, udah selesai ya. Siap, Oke, Ibu. baik. Jadi sudah paham kan ya? Prinsipnya itu. Jadi yang kita pelajari atau yang kalian pelajari dari pertemuan 1 sampai ke 7 adalah kalian sedang memposisikan lah sebagai seorang analis kebijakan yang secara konsep itu tahu alur ya, alur kebijakan itu harus apa, itu menyiapkannya seperti apa. Nah, kalian tinggal membuat contoh-contohnya, istilahnya mengimplementasikan dari contoh-contoh yang kalian buat atau kalian pilih. Jadi itu kira-kira pertemuan kita 1 sampai 7. Saya harap ini kalian bisa pahami ya, meskipun mungkin agak ya beberapa sangat teoritik, tetapi ini adalah dasar
dan kalian boleh atau bahkan wajib, tidak hanya boleh ya, wajib mengembangkannya sendiri dengan suplemen bacaan. Kemudian juga referensi yang lain, kita sumber belajar banyak sekali, ada dari webinar, diskusi, literatur, dan sebagainya, dan ini tentu saja sangat terbatas kalau untuk tatap muka ini, dan istilahnya jangan menyanyiakan kesempatan dan waktu kalian, karena kalian masih panjang masanya, masa depannya masih panjang, jadi silakan memperkaya pemahaman, memperkaya pengetahuan, menambah pengalaman dengan kalian sendiri, dengan berbagai sumber belajar tadi. Kira-kira itu. Yang lain-lain, saya kira tadi beberapa catatan, ini nanti, oh iya kita belum sepakati. Kalian bisa mengumpulkan ini sesuai jadwal ujian atau mau bagaimana? 1 Mohon izin, sampai Bu, 5, ya. baiknya untuk lembar 1 sampai 3 di hari ujian dan 4-5-nya tambahan waktu beberapa hari, Bu. Kalian ujian tanggal berapa yang kebijakan? Saya cek dulu, Bu. Kebijakan kita dapat hari Kamis, Bu, tanggal 2 Juni. Oke, baik. Jadi nanti itu kalian zip ya per anak, jadinya supaya saya nggak kesulitan, lembar kerja 1, 2, 3 itu di zip dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal, tidak di Google Classroom ya, nanti sesuai waktu ujian. Ke panitia kan biasanya kalau ini ya? Atau gimana teknisnya biasanya? Biasanya saya cuma Ada dapat Google kiriman. Classroom, Bu, khusus ujian tuh. Ada Google Classroom khusus ujian atau gimana? Iya, Bu, dari AAK. Oh ya udah. Jadi tidak lewat Google Classroom biasa kita supaya nggak bercampur. Jadi nanti lewat Google Classroom AAK saya akan menginformasikan ke AAK. Jadi ini soalnya nanti saya buat seperti ini dan dikumpulkan sepakat ya lembar kerja 1 sampai 3 sesuai jadwal. Kemudian lembar kerja 4 dan 5 itu 1 minggu setelah ujian. Saya berikan waktu 1 minggu setelah tanggal ujian. Kira-kira begitu? Siap, Ibu. Untuk yang lembar 4-5-nya itu langsung ke Ibu aja, Bu, ya, per konten. Kalau 4-5 nanti saya ini kan di Google Classroom. Kalau itu saya infokan di Google Classroom supaya saya bisa cek waktu pengiriman kalian. Kalau ada yang terlambat dan sebagainya saya bisa cek. Kalau yang di ujian sesuaikan dengan waktu ujian itu supaya dikelola AAK aja. Saya tinggal terima. Kira-kira gitu? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa mungkin maksimal menyampaikan materi dan sebagainya. Kalau ada salah-salah kata atau yang tidak jelas, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di perkuliahan. RA masih ketemu lagi. Baik, kira-kira itu. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.